Anies Baswedan memposting kedua nik KTP anaknya dicatut untuk mendukung Dharma Pangrekun sebagai calon gubernur independen di Pilkada Jakarta. Aduh, bagaimana ini Bang Anies ya? Ataukah ini adalah merupakan karma dari angin? Ya, bisa jadi ini adalah karma dari angin dikarenakan Anies pernah mengatakan angin tidak punya KTP, maka yang punya KTP adalah anaknya, maka anaknya lah dicatut. Dan inilah juru bicara keluarga Anies Baswedan terkait pencatutan kedua KTP anak Anies Baswedan. Jadi pencatutan atas nama dua anak Pak Anies Baswedan yaitu Mikael dan Kaisar serta adik kandung beliau yang namanya masuk sebagai pendukung calon independen di 2024. Selain dari keluarga inti, juga ada tim yang bekerja bersama Pak Anies. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Ya, itulah keluarga Anies Baswedan yang mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah mendapatkan verifikasi dari KPU terkait adanya dukungan KTP-nya kepada pasangan Dharma Pangrekun sebagai calon daripada independen. Dan ini adalah merupakan Anies yang mengatakan KTP tidak punya angin atau angin tidak punya KTP. Bagaimana dengan anggaran 80T? Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Itulah Anies Baswedan yang menjawab pertanyaan Prabowo Subianto dengan KTP begitu ya. Jadi angin tidak punya KTP, kata Anies Baswedan, padahal Prabowo Subianto menanyakan kemana 80 triliun itu untuk menangani polusi udara. Dijawab dengan KTP. Makanya sekarang KTP-nya anak Anies ya, anaknya Anies katanya dua-duanya itu dicatut oleh angin karena angin kan tidak punya KTP begitu ya. Ya itulah politisi Anies Baswedan ya, memang hanya pinter nerocos ya, hanya bicara saja tetapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Aduh. Otomatis pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa angin tidak punya KTP ya mendapatkan cibiran dari masyarakat dan jadi bahan tertawaan. Termasuk ini menjadi gerakan Anies. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul. Lucu-lucu memang warga Indonesia ini ya.
Karena Anies memang ucapannya muter-muter ya, jadi tidak bisa dipegang ya. Jadi ya bikin bahan tertawaan anak kecil ya. Ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang. Itulah angin yang tidak punya KTP sehingga menjadikan bahan tertawaan oleh warga Indonesia pada saat itu terjadi debat ya antara Anies dengan Prabowo Subianto terkait angin tidak punya KTP. Dan ternyata yang punya KTP adalah kipas angin begitu ya. Jadi kalau angin tidak punya KTP, inilah warga yang membuat KTP buat angin. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin. Oke, tunggu sebentar ya. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Gimana dengan anggaran 80T 80T ya. Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan angin tak ada KTP-nya. Si udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul polusi udara. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin. Mas, stop. Bukan saya, Mas. Angin. Angin? Kok angin? Angin kan nggak ada KTP-nya. Dan pendukung Anies memang pandai bersandiwara dan main drama begitu ya. Kita dengar ya masalah. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Tidak butuh susu gratis ya. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. Berikan kami kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, Pak. Amin, insya Allah. Amin. Berikan kami, anak-anak kami, agar kira dapat mendapatkan pendidikan yang layak, Pak, yang setara, Pak. Biarkan kami mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, Pak. Olehnya itu, Pak, saya titipkan harapan ini dari Bapak, agar 2024 ada perubahan, Pak.
Terima kasih Pak. Saya Pak mewakili masyarakat nelayan dan petani dan buruh lepas Pak. Izinkan saya memeluk Bapak. Mewakili mereka merasakan perubahan Pak. Aduh. Terima kasih Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah kelakuan daripada Abah dan juga anaknya, anak-anak Abah. Akhirnya menjadi bahan tertawaan dikarenakan memang kadang-kadang terlalu didramatisir begitu ya. Gile nih ya, bandel banget Dharma Pongrekun dan Kunwardana, Cagup dan Cawagup Jakarta jalur independen. Ternyata terbongkar kalau mereka dukungan KTP-nya dapat nyatut. Gak pakai mikir lagi nyatutnya. Yang dicatut KTP dua anaknya Pak Anies, adiknya Pak Anies, dan beberapa rekan kerja Pak Anies. Ya langsung ketahuan lah. Selain itu banyak juga masyarakat Jakarta lainnya yang mengeluh kalau data KTP mereka dibajak oleh si Dharma dan Kun ini. Ya ampun, segitunya amat sih caranya buat menang. Pak Anies hampir sukses nih, mereka jegal. Lawan kota kosong, mereka nggak mau. Malu kali. Maka jadilah Dharma dan Kun, mereka jadikan calon boneka. Ternyata Dharma dan Kun ini boneka istimewa. Ternyata mereka adalah boneka yang dirasuki roh jahat. Mirip Annabel atau Jalangkung, yang kelakuannya bisa membahayakan nasib orang lain. Awalnya itu Dharma Pongrekun gak lolos tahap verifikasi. Kemudian bisa lolos. Lah ternyata lolosnya karena dapat ngebajak KTP orang lain. Ini apa bukan namanya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi? Mau jadi cagup dan cawagup independen, kok modusnya kayak pinjol ilegal? Itu data-data KTP orang dapat dari mana? Menurut gue ini harus ditelusuri dan diselidiki sampai tuntas. Siapa aktor intelektual namun bejat di balik ini semua? Seret, adili, dan jalankan penegakan hukumnya. Dan yang paling penting, batalkan dan cabut status lolosnya Dharma dan Kun sebagai paslon jalur independen Jakarta. Tidak peduli sedikit atau banyak jumlah KTP yang sudah mereka bajak, tapi intinya adalah niatnya sama-sama tidak baik. Kalau sudah begini, harusnya warga Jakarta jadi terbuka pikirannya. Harusnya bisa tersadarkan bahwa ada potensi permainan kotor di sini. Bahwa kalau sampai Anies Baswedan nggak maju di Pilkada Jakarta 2024, maka satu-satunya yang pantas menang adalah kota kosong, bukan Ridwan Kamil. Salam semangat antitesa 24. Halo guys, bicara soal Pilkada Jakarta, sepertinya ya seperti yang sudah kita duga ya, akan ada calon boneka yang akan melawan Ridwan Kamil agar ya seolah-olah terlihat demokratis lah pilkadanya. Skenario kota kosong sepertinya tidak terjadi di Jakarta, tapi Jakarta akan menghadirkan calon boneka seperti yang ya sudah diprediksi banyak orang. Sementara itu ramai sekali soal KTP ya warga Jakarta yang katanya tiba-tiba terdaftar sebagai pemilih calon boneka itu. Padahal katanya mereka tidak pernah mendaftar, bahkan banyak yang nggak kenal siapa itu yang dipilihnya. Atau jangan-jangan jebolnya pusat data nasional waktu itu dimanipulasi untuk mendukung calon independen ini. Entahlah ya. Oh ya, buat Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang pernah mengikuti pilkada wali kota dan gubernur, kira-kira apa ya perasaannya mengikuti pilkada yang direkayasa sedemikian rupa agar ada menang tanpa berjuang dan berdarah-darah? Apakah bangga? Salam. Seperti yang sudah sering juga bahas, akan ada penantang bayangan, dan itu yang mulai terbaca ketika Pak Dharma Pongrekun yang sebetulnya kemampuan legitimasinya bisa diandalkan karena dia calon independen, tetapi orang mulai curiga bahwa kedudukan beliau sebetulnya disponsori secara tersamar oleh kekuasaan hanya untuk dijadikan sparring partner bagi Kaisang dan RK atau Kaisang atau yang paling mungkin Anda menduga dengan kuat bahwa RK dengan Kaisang. Jadi
hal yang mendebarkan sebetulnya. Bagaimana kalau seandainya mulai terasa bahwa kedudukan dari calon independen ini, Pak Dharma itu memang disponsori secara tidak langsung oleh Jokowi itu. Sangat mungkin ada niat baik dari Pak Dharma untuk bertanding dengan kekuasaan dengan Pak Jokowi. Tetapi dalam politik niat baik itu justru bisa dimanipulasi. Dimanipulasi artinya diiakan tetapi dengan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian ini yang mulai tercium ketika bocor data bahwa KTP yang dikumpulkan untuk Pak Dharma itu banyak yang bodong, dan itu artinya sewaktu akan dipersoalkan. Jadi ditanamlah di situ semacam pesimisme dari awal bahwa pendukung-pendukung Pak Dharma itu adalah pemain-pemain bodong, kira-kira begitu. Jadi kesempatan kita untuk memuliakan calon independen akhirnya batal juga tuh. Nah, dalam keadaan semacam ini tentu akan ada tukar tambah, yaitu oke, Anda boleh ikut dalam pertandingan tapi Anda tidak boleh dimenangkan, kan itu rakusnya kekuasaan.